Semua bermula dari sesuatu yang biasa, bukan pertemuan yang dramatis seperti dalam film. Tidak juga penuh romansa seperti dalam novel-novel cinta. Kami hanya dua orang yang kebetulan duduk bersebelahan di sebuah seminar kampus saat hujan turun pelan di luar jendela aula. Namanya Raka, orangnya tenang, pendiam di awal, tapi ternyata cerewet kalau sudah nyaman. Sementara aku, Nisa, tip orang yang lebih sering jadi pendengar daripada pembicara. Aneh memang, bagaimana akhirnya dua karakter seperti kami bisa nyambung dalam satu obrolan yang awalnya cuma basa-basi soal materi seminar. Catatanmu lengkap juga ya? Katanya sambil melirik buku tulisku. Aku hanya tersenyum dan menggeser sedikit bukuku agar bisa ia baca juga. Dari situlah segalanya mulai. Kami mulai sering bertemu, bukan sengaja. Hanya saja takdir seolah suka mempertemukan kami di tempat-tempat tak terduga. Di perpustakaan, di kantin, bahkan di halte saat menunggu hujan reda. Tapi saat itu, tidak ada sedikit pun benih cinta. Kami hanya merasa nyaman bertukar cerita. Aku bisa bicara banyak hal padanya tentang tugas kuliah yang menumpuk, tentang teman kos yang menyebalkan, bahkan tentang mantan pacar yang meninggalkan luka. Raka juga curhat tentang keluarganya, tentang mimpinya menjadi arsitek, dan tentang kekhawatirannya menghadapi masa depan. Kami saling mendengar, tanpa menilai, saling menenangkan, tanpa menghakimi. Teman curhat itu saja. Tapi siapa sangka, dari semua kejujuran yang kami bagi dalam pertemanan, benih-benih rasa ternyata mulai tumbuh diam-diam. Namun saat itu, kami belum sadar. Yang kami tahu, kami senang bisa ada untuk satu sama lain meski hanya sebagai sahabat. Kehidupan kampus seringkali penuh tekanan, tugas, ujian, dan segala rutinitas yang membosankan kadang membuat hati merasa sesak. Di saat-saat seperti itu, aku mulai menemukan bahwa Raka bukan hanya teman biasa. Dia menjadi tempat yang selalu ada, seseorang yang bisa aku andalkan. Aku ingat, suatu malam yang penuh kekacauan, tugas desain yang harus kukumpulkan besok pagi masih setengah jadi, dan aku hampir putus asa. Semua konsep yang aku buat terasa salah. Aku terlalu lelah dan bingung. Dalam keputusasaan, aku mengirim pesan kepada Raka. Raka, bisa nggak bantu aku? Aku nggak bisa ngerjain ini sendirian. Tak lama, pesan itu dibalas. Di mana kamu? Aku ke sana. Dalam beberapa menit, Raka sudah muncul di kamar kosku, membawa secangkir kopi hangat dan laptop. Tanpa banyak bicara, dia duduk di meja, memeriksa desainku, dan mulai memberi masukan dengan tenang. Ada ide bagus di sini, Nisa. Cuma mungkin kalau bentuknya sedikit lebih sederhana, lebih elegan. Coba lihat lagi dari sisi ini. Aku hanya mengangguk, merasa malu karena tidak bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Namun, anehnya, rasa malu itu tidak membuatku merasa canggung. Raka tidak pernah menghakimi dan justru memberikan semangat untuk bangkit. Di malam itu, aku tidak hanya menyelesaikan desain, tetapi juga merasa dekat dengan Raka lebih dari sebelumnya. Kami berbicara banyak tentang hal-hal yang tidak pernah kami bicarakan sebelumnya, seperti cita-cita, ketakutan, dan keinginan yang kadang sulit dijelaskan. Aku selalu merasa, kalau aku enggak jadi arsitek, hidupku enggak akan lengkap, ujar Raka dengan mata yang serius. Kenapa? Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya karena itu adalah impian yang sudah ada dalam dirinya sejak lama. Aku selalu ingin menciptakan sesuatu yang bisa bertahan lama, sesuatu yang bisa dilihat orang dan menginspirasi mereka. Bukan hanya bangunan, tapi juga hidup yang punya makna. Jawabnya dengan penuh keyakinan. Aku terdiam, terkagum-kagum dengan bagaimana Raka bisa berbicara tentang masa depan dengan begitu jelas dan penuh semangat. Aku yang sering merasa ragu tentang tujuanku, merasa sedikit iri dengan kepastian yang dia miliki. Kami terus berbicara sampai larut malam, hingga aku menyadari betapa banyak hal yang tidak ku ketahui tentang dia. Ternyata, meskipun Raka tampak pendiam dan terkadang seperti orang yang suka menyendiri, dia punya impian yang besar dan pandangan hidup yang tajam. Disinilah aku mulai merasakan perubahan. Rasanya tidak hanya sekadar pertemanan biasa lagi. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang tidak aku mengerti sepenuhnya. Tapi yang pasti, aku merasa nyaman, dan aku tahu Raka selalu ada untukku.
Setelah malam itu, kami semakin sering bertemu. Tugas-tugas kuliah, masalah pribadi, hingga masalah keluarga, semuanya kami bagi. Tidak ada lagi rasa canggung. Kami bisa tertawa bersama, juga menangis bersama. Kami menjadi lebih dari sekadar teman curhat. Kami menjadi sahabat sejati, saling memahami tanpa perlu banyak kata. Namun, satu hal yang aku belum sadari adalah bahwa kehadiran Raka dalam hidupku semakin penting. Dan aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Tapi aku belum siap mengakuinya. Hubungan kami tetap berjalan seperti biasa. Tak ada pernyataan cinta, tak ada kode-kode manis, apalagi rayuan. Semua terasa alami, seperti aliran sungai yang tenang mengalir perlahan tapi pasti. Tapi suatu saat, aku mulai menyadari ada yang berbeda. Bukan pada Raka, tapi pada diriku sendiri. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentangnya. Cara dia mengerutkan kening saat berpikir, senyum tipisnya saat mendengar hal lucu, dan bagaimana suaranya bisa menenangkan hatiku bahkan ketika aku sedang kalut. Aku mulai menunggu pesannya, merasa kecewa jika sehari saja tidak berbincang. Dan yang paling aneh, aku mulai merasa cemburu. Raka mulai dekat dengan teman sekelas kami, Dinda. Mereka sering berdiskusi bareng. Kadang pulang bareng setelah kelas. Aku tahu, itu bukan hal yang luar biasa. Tapi hatiku berkata lain. Aku gelisah. Aku kesal pada diriku sendiri karena merasa terganggu. Bukankah kami hanya teman? Lalu kenapa aku merasa seperti ini? Perasaan itu terus tumbuh. Aku menyimpannya rapat-rapat. Takut kalau mengakuinya justru akan merusak segalanya. Aku terlalu takut kehilangan Raka. Bahkan jika itu berarti harus pura-pura tidak peduli. Sampai akhirnya, suatu sore di taman kampus, saat kami duduk di bangku favorit kami, Raka memecah keheningan dengan sebuah kalimat yang membuat jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Nis, kamu pernah ngerasa enggak kalau sesuatu yang kamu anggap biasa-biasa aja, tiba-tiba jadi penting banget buat kamu? Aku menoleh, pandangannya lurus ke depan, tidak melihatku. Pernah sih, tapi kenapa nanya gitu? Tanyaku hati-hati. Dia menghela napas, lalu tersenyum kecil. Nggak tahu, kadang aku mikir, mungkin kita terlalu nyaman sama seseorang sampai kita nggak sadar udah melangkah terlalu jauh dari kata teman. Aku membeku. Kata-katanya seperti cermin yang memantulkan apa yang selama ini aku rasakan. Tapi aku tidak berani menjawab. Aku hanya menunduk, berpura-pura sibuk merapikan tas. Saat itu aku tahu, aku bukan satu-satunya yang merasakan sesuatu yang tak biasa. Tapi entah mengapa, kami sama-sama memilih diam. Mungkin karena takut kehilangan kenyamanan yang sudah terbangun. Atau mungkin karena belum ada yang benar-benar siap mengakui apa yang sebenarnya ada di antara kami. Namun sejak hari itu, segalanya terasa berbeda. Ada jeda yang lebih panjang dalam percakapan kami. Ada senyum yang terasa lebih dalam. Dan ada detak jantung yang lebih cepat setiap kali namanya muncul di layar ponselku. Kami masih teman curhat, tapi di balik kata teman, ada perasaan yang tumbuh diam-diam. Rasa yang tak biasa. Dan sejujurnya, aku mulai berharap, semoga rasa itu tidak hanya aku yang merasakan. Waktu terus berjalan, dan hidup tak pernah berhenti memberi kejutan. Setelah liburan semester tiba, aku pulang ke kota asal. Begitu juga Raka. Kami berpisah sementara bukan hanya secara fisik, tapi juga perlahan terasa emosional. Awalnya, kami masih sering berkabar seperti biasa, saling bertukar cerita lewat pesan, berbagi foto aktivitas sehari-hari, dan sesekali menelpon jika rindu mulai tak tertahankan. Tapi seiring hari berganti, intensitas itu mulai berkurang. Pesan yang biasanya langsung dibalas, kini harus menunggu berjam-jam. Telepon yang biasanya datang tiba-tiba, kini hanya sesekali. Dan seringkali aku yang lebih dulu memulai. Entah kenapa, aku mulai merasa kehilangan. Bukan kehilangan komunikasi tapi kehilangan koneksi. Ada jarak yang mulai tumbuh di antara kami. Jarak yang tidak hanya karena lokasi, tapi karena kami sama-sama diam dengan perasaan masing-masing. Di malam-malam sepi, aku sering membuka kembali pesan lama kami, tertawa kecil membaca candaan receh, atau merasa hangat ketika membaca kata-kata penyemangat dari Raka dulu. Aku rindu,
Tapi aku takut terlihat terlalu menggantungkan diri padanya. Aku tak mau jadi pihak yang terlalu berharap. Sampai suatu malam, Raka mengirim pesan yang tidak biasa. Nis, kamu kangen aku nggak? Aku terdiam membaca pesan itu. Pertanyaan sederhana. Tapi bagiku itu seperti badai kecil yang menerpa hatiku yang mulai rapuh. Butuh beberapa menit untuk menenangkan diri sebelum aku membalas. Kangen lah, tapi kayaknya kamu udah nggak kangen aku ya? Balasanku itu bercanda. Tapi ada harapan kecil agar dia bisa membaca ketulusanku di baliknya. Tak lama, ponselku berdering. Raka menelpon. Aku selalu kangen, Nis. Tapi aku nggak tahu harus bersikap gimana. Suara Raka terdengar lebih berat dari biasanya. Ada sesuatu di balik nada suaranya ragu, takut, atau mungkin rasa yang dipendam terlalu lama. Kenapa? Tanyaku pelan. Dia terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku takut. Takut kalau semua ini cuma perasaanku aja. Aku nggak mau hubungan kita jadi aneh karena perasaan yang salah tempat. Hatiku mencelos, Jeti. Dia juga merasakannya. Tapi kenapa harus seberat ini, Raka? Kamu tahu nggak? Aku juga ngerasa sama. Tapi kita berdua sama-sama dim. Kita saling tunggu, tapi juga saling menjauh. Di ujung telepon, ku dengar Raka menarik napas panjang. Jati, ini bukan cuma aku. Aku tersenyum meski tak terlihat. Bukan, ini kita. Percakapan malam itu tak menyelesaikan semuanya, tapi membuat kami sadar akan satu hal. Kami tidak sendirian dalam perasaan ini. Jarak memang sempat memisahkan, tapi rindu yang jujur ternyata lebih kuat dari sekadar diam. Dan sejak hari itu, meski kami belum mendefinisikan hubungan kami, ada ikatan yang terasa lebih nyata, lebih dalam, lebih hangat. Mungkin, cinta memang tak perlu tergesa. Kadang, butuh jarak untuk menyadari betapa berharganya seseorang dalam hidup kita. Dan malam itu, aku tahu, Raka juga mulai menyadarinya. Hari itu langit mendung, seperti menyimpan rahasia. Aku baru kembali ke kampus setelah libur panjang. Segalanya terasa sama, kelas, teman-teman, bahkan bangku taman tempat biasa kami duduk. Tapi ada satu hal yang berbeda. Jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Dan aku tahu alasannya, Raka. Kami sepakat bertemu sore itu di taman kampus yang sudah menjadi saksi banyak tawa dan curhat kami. Raka datang dengan hoodie abu-abu kesukaannya, membawa 2 gelas kopi dingin. Untuk yang belum move on dari libur panjang, katanya, tersenyum. Aku tertawa kecil sambil mengambil kopi itu. Dan untuk yang belum bisa move on dari kamu, batinku tapi tentu saja tak kuucapkan. Kami berbincang seperti biasa, tentang dosen baru yang galak, tugas yang sudah menumpuk padahal kuliah baru dimulai, dan kabar teman-teman lainnya. Tapi di sela obrolan, ada jeda, bukan hening karena canggung, tapi seperti menunggu sesuatu yang akan dikatakan. Dan saat mata kami bertemu, Raka tiba-tiba berkata pelan, Nis, boleh aku ngomong sesuatu? Aku mengangguk, menatapnya dengan campuran gugup dan penasaran. Aku udah mikirin ini lama, dan aku nggak mau terus-terusan pura-pura. Aku suka kamu. Hening. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa peringatan. Tapi justru terasa paling jujur yang pernah ku dengar. Aku mematung beberapa detik, mencoba memastikan bahwa aku tidak sedang berhalusinasi. Tapi wajah Raka serius. Matanya menatapku penuh harap, tapi juga takut. Aku juga, kataku lirih, lebih seperti bisikan daripada jawaban. Ekspresi wajahnya berubah, matanya melebar sedikit, lalu tersenyum-senyum yang aku kenal baik. Tapi kini terasa jauh lebih hangat. Serius? Tanyanya, seperti masih tak percaya. Aku tertawa kecil, lalu mengangguk. Serius, aku juga udah lama ngerasain ini. Tapi aku takut. Takut kalau kita berubah. Takut kehilangan kamu. Raka menggenggam tanganku pelan. Sentuhannya ringan, tapi cukup untuk menenangkan semua ketakutanku. Gak ada yang berubah, Nis. Justru aku pengen kita jalanin ini dengan jujur, tanpa pura-pura lagi. Di saat itu, aku merasa seperti dunia berhenti sejenak. Semua ketakutan, keraguan, dan kebingungan seolah mencair bersama senyum kami. Ternyata, yang selama ini aku tunggu, sudah ada di depan mata. Bukan orang asing, bukan cinta yang meledak-ledak,
Tapi seseorang yang sudah lama hadir dalam hidupku, teman curhatku sendiri. Dan begitulah, dari pertemanan yang tumbuh dalam kehangatan, cinta akhirnya menemukan jalannya sendiri. Bukan lewat kata-kata puitis atau gombalan yang manis, tapi lewat kejujuran yang akhirnya terucap. Kami tak tahu bagaimana masa depan akan berjalan, tapi untuk saat itu, kami tahu satu hal. Kami ingin menjalaninya bersama. Setelah hari itu, hubungan kami tak lagi menggantung di batas abu-abu. Aku dan Raka resmi menjadi pasangan meski tanpa pengumuman, tanpa status di media sosial, atau foto mesra yang sengaja dipamerkan. Kami hanya menjalani hari-hari dengan lebih jujur, lebih banyak senyum, lebih hangat dalam diam, dan lebih hati-hati menjaga perasaan satu sama lain. Tapi kenyataan tidak selalu semanis awal cinta. Hubungan kami mulai diuji saat masa akhir kuliah tiba. Kesibukan skripsi, persiapan sidang, dan tekanan untuk segera menentukan arah hidup membuat segalanya jadi lebih rumit. Aku mulai merasa kehilangan waktu bersama Raka. Ia terlalu sibuk dengan proyek akhir studinya, dan aku pun tenggelam dalam penelitian dan revisi dosen pembimbing. Kamu berubah, kataku suatu malam saat kami bicara lewat telepon. Berubah gimana? Suaranya terdengar letih. Kamu kayak bukan Raka yang dulu, yang selalu semangat cerita, yang ngedengerin aku, yang suaraku tertahan, yang gak sibuk, potongnya. Terdengar getir. Nisa, aku lagi usaha, biar kita bisa punya masa depan yang layak. Aku terdiam. Aku tahu dia benar, tapi hati tetap sulit diajak kompromi. Konflik kecil mulai bermunculan. Pertengkaran karena waktu, karena ekspektasi yang tak diucapkan, karena sama-sama lelah tapi enggan saling menenangkan. Rasanya seperti berjalan di atas tali, mencoba menyeimbangkan cinta dan ambisi. Namun ujian terbesar datang bukan dari kami berdua, tapi dari luar. Keluargaku mulai bertanya tentang hubunganku dengan Raka. Saat aku mulai menyebut namanya lebih sering, ibu mulai curiga. Lalu muncul pertanyaan klasik yang membuat napasku tercekat. Dia dari keluarga mana? Pertanyaan itu sederhana, tapi syarat makna. Ayahku memiliki pandangan konservatif soal pasangan. Ia ingin aku berjodoh dengan yang seiman, selevel, dan sebidang seorang sarjana ekonomi. Dari keluarga yang dikenal, dan idealnya, bukan anak tunggal seperti Raka. Ketika aku bicarakan ini pada Raka, ia hanya diam. Lama, aku ngerti kalau ini berat buat kamu, katanya akhirnya. Dan aku gak akan maksain kamu buat milih sesuatu yang bikin kamu kehilangan keluargamu. Tapi aku juga nggak mau kehilangan kamu, Rak. Lalu kalau harus kehilangan salah satu, kamu pilih siapa? Pertanyaan itu seperti tamparan. Aku tidak menjawab malam itu, tapi aku tahu ini bukan pilihan yang bisa ditentukan dalam satu malam. Butuh waktu dan keberanian. Aku mulai membuka hati keluargaku perlahan. Mengenalkan Raka tidak sebagai calon, tapi sebagai sosok yang sudah lama menjadi bagian penting hidupku. Aku ceritakan bagaimana dia membantuku di masa sulit, bagaimana dia membuatku lebih kuat, dan bagaimana dia bukan sekadar lelaki baik tapi lelaki yang membuatku ingin jadi lebih baik. Butuh waktu berbulan-bulan hingga akhirnya ayah setuju untuk bertemu dengannya. Dan Raka datang dengan tenang, dengan tutur kata sopan, senyum hangat, dan sikap penuh hormat. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan tajam ayah dengan sabar, menjelaskan rencananya tentang masa depan tanpa berusaha menyombongkan diri. Tapi yang paling menggetarkan hatiku adalah saat ia berkata, "Saya tahu, Pak, saya bukan orang sempurna, tapi saya ingin jadi lelaki yang sanggup menjaga dan mencintai putri Bapak, dunia dan akhirat." Ayah tak langsung menjawab, tapi malam itu, saat kami pulang, ibu menggenggam tanganku dan berkata lirih, "Kamu pilih orang yang tepat." Nah, restu itu akhirnya datang. Tidak dengan cepat, tapi dengan ketulusan dan kesabaran. Dan sejak saat itu, aku dan Raka tahu apapun yang akan kami hadapi selanjutnya. Kami tidak akan lagi berdiri berdua saja. Kami kini berdiri bersama, dengan restu dan keyakinan. Hari itu akhirnya datang. Setelah bertahun-tahun perjalanan dari pertemanan yang polos, curhat di bawah pohon kampus, perasaan yang tumbuh diam-diam, hingga perjuangan mendapatkan restu, semuanya bermuara pada satu momen sakral.
hari pernikahan kami. Pagi itu aku bangun dengan hati yang campur aduk. Ada bahagia, gugup, haru, dan rasa syukur yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Di cermin, aku melihat pantulan wajah yang tersenyum, malu-malu dalam balutan kebaya putih sederhana. Bukan karena makeup atau gaun yang indah aku merasa berbeda, tapi karena hari ini aku akan menjadi istri dari sahabat terbaikku sendiri. Di pelaminan, kulihat Raka berdiri dengan setelan jas abu muda. Terlihat lebih tenang dari yang kuduga. Tapi saat mataku bertemu dengannya, aku tahu dia sama gugupnya denganku. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku yakin ini adalah tempatku. Di sampingnya, prosesi akad berjalan hikmat. Tangan Raka bergetar saat menggenggam tangan ayahku. Suaranya sedikit bergetar saat mengucapkan ijab kabul. Tapi lantang dan penuh keyakinan, aku menahan air mata ketika penghulu berkata, "Sah." Seketika, semua kilas balik itu datang menyerbu dalam kepalaku. Malam-malam tugas dikerjakan bersama. Panggilan larut malam saat hati gelisah, tawa di bangku taman, dan pertengkaran-pertengkaran kecil yang kini terasa lucu. Semuanya menjadi batu-batu kecil yang akhirnya menyusun jalan menuju hari ini. Saat kami bersalaman di akhir akad, Raka membisikkan sesuatu yang membuat air mataku jatuh. "Akhirnya ya, kamu bukan cuma teman curhatku lagi, tapi teman hidupku." Aku tertawa sambil menangis. Tidak pernah aku membayangkan bahwa hubungan yang bermula dari curhatan sepele akan berakhir di pelaminan, dengan cincin di jari dan janji seumur hidup di antara kami. Acara resepsi berlangsung meriah tapi sederhana. Dikelilingi keluarga, sahabat, dan teman-teman kampus yang tersenyum bahagia melihat kami. Banyak yang masih tak percaya kami akhirnya menikah. Tapi mereka semua tahu ini bukan kisah cinta yang dibangun dalam sehari. Ini kisah tentang proses, kedewasaan, dan keberanian untuk terus memilih satu sama lain. Bahkan saat keadaan tidak selalu mudah. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan lampu-lampu pesta mulai redup, aku dan Raka duduk berdua di teras. Seperti dulu kami duduk di taman kampus. Hening sejenak, lalu aku bertanya sambil tersenyum kecil, "Rak, kamu ingat nggak dulu pertama kali kamu bilang suka aku?" Dia menoleh, mengangguk pelan. "Aku bahkan ingat kamu nunduk lama banget sebelum jawab." Kami tertawa. Aku nggak nyangka ya, dari semua kemungkinan dalam hidupku, ternyata kamu adalah yang gak pernah aku duga, tapi justru paling aku butuhin. Dia menggenggam tanganku, dan dengan suara pelan berkata, "Kita emang gak pernah nyangka, Nis. Tapi Tuhan udah nulis cerita ini jauh sebelum kita saling sadar." Dan malam itu, dengan bulan sebagai saksi, kami mengikrarkan satu janji dalam hati, bahwa kami akan terus saling mendengar, saling memahami, dan saling mencintai bukan hanya saat dunia terasa mudah, tapi juga saat hidup menguji. Dari teman curhat hingga teman hidup, sebuah kisah cinta yang tak disangka, tapi selamanya takkan disesali.